Di kampung Randuangi, nama Sarmo sudah lama dikenal. Lelaki berusia 55 tahun itu setiap hari terlihat mengayuh becaknya menyusuri jalanan kampung hingga ke pasar kota. Tubuhnya kurus namun otot-otot di lengannya masih tampak keras. Seakan puluhan tahun hidup di jalan telah menempanya menjadi mesin pengayuh yang tak kenal lelah. Wajahnya legam, terbakar sinar matahari. Namun di balik kulit kasar itu, senyum ramahnya selalu siap menyapa siapa saja yang ditemuinya. Rejeki itu sudah diatur, yang penting kerja terus, jangan malas. Begitu sering ia katakan kepada anak-anak muda kampung yang suka nongkrong di pos ronda. Sarmo tinggal bersama istrinya, Lastri, di sebuah rumah kecil di ujung gang yang agak jauh dari musala kampung. Rumah mereka sederhana, berdinding papan dengan atap genteng yang mulai ditumbuhi lumut. Meski demikian, keduanya hidup cukup bahagia. Sarmo tidak pernah mengeluh, sementara Lastri adalah istri yang setia, menyiapkan sarapan setiap pagi sebelum suaminya berangkat menarik becak. Becak tua milik Sarmo sudah ia gunakan sejak ia masih bujang. Catnya pudar, rodanya sering oleng, dan kain penutupnya bolong di sana-sini. Meski begitu, ia merawatnya seolah benda itu adalah sahabat lama yang menemani hidupnya. "Becak ini sudah seperti teman hidupku," ucapnya suatu kali sambil menepuk-nepuk setir besi yang mulai berkarat. Hari itu awal musim hujan. Dari siang langit sudah mendung, dan sore harinya hujan deras mengguyur kampung Randuangi tanpa henti. Angin kencang membuat dedaunan bambu di pinggir kampung bergesekan, menimbulkan suara lirih yang seperti bisikan orang bercakap-cakap. Warga lebih memilih berdiam di dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan hanya sesekali menengok dari jendela kecil. Lastri menyalakan lampu teplok di dapur. Ia menyiapkan teh hangat untuk suaminya. Tapi ketika ia melihat Sarmo mengenakan jas hujan plastik yang sudah sobek-sobek, hatinya langsung gelisah. "Mau kemana malam-malam begini, Mo? Hujan deres, anginnya kencung." "Sudahlah, besok aja narik becaknya," ucap Lastri dengan suara penuh kekhawatiran. Sarmo hanya tersenyum tipis. "Lah, siapa tahu ada rejeki, Tri. Penumpang dari terminal pasti ada yang butuh becak. Lagian, hujan begini justru kesempatan. Orang malas keluar, aku aja yang jalan." Lastri meraih lengan suaminya, berusaha menahannya. "Aku ora enak ati, Mo. Jangan pergi dulu. Rasane, hawa wengi iki aneh." "Aku tidak enak hati, Mo. Malam ini rasanya aneh." Namun Sarmo tetap bersikeras. Ia menghela nafas panjang, lalu menepuk tangan istrinya. "Ora popo, Tri, aku kuat. Palingan sebentar, nanti aku balik." Dengan langkah tegap, Sarmo menuntun becaknya keluar rumah. Roda becak yang sudah berkarat berdecit pelan, berpadu dengan suara hujan yang menghantam tanah. Lastri berdiri di depan pintu, memandangi punggung suaminya yang makin menjauh. Entah kenapa, hatinya diliputi firasat buruk. Dan malam itu, Sarmo tidak pernah kembali. Keesokan paginya, kampung Randuangi gempar. Seorang petani yang pulang dari sawah menemukan becak Sarmo terparkir miring di ujung jalan dekat kebun bambu. Roda depannya nyungsep ke selokan kecil, kursinya basah kuyup, dan jas hujan plastiknya tergantung di pegangan becak. Tapi Sarmo tidak ada. Orang-orang segera berdatangan. Mereka menyusuri area sekitar, sawah, jalan tanah, hingga masuk ke dalam kebun bambu. Namun hasilnya nihil. Jejak kaki tidak ditemukan, dan tidak ada tanda-tanda ia terjatuh atau diserang. Seakan-akan Sarmo hilang begitu saja ditelan bumi. "Walah, kok ngeri tenan. Jangan-jangan dia dijemput penghuni kebun bambu itu," bisik seorang bapak di warung kopi yang ikut mencari. Kebun bambu tempat becak itu ditemukan memang sudah lama terkenal angker. Banyak cerita beredar tentang suara tangisan di malam hari, bayangan putih yang melintas, bahkan ada yang pernah melihat becak berjalan sendiri di dekat sana. Meski belum ada yang berani membuktikan, warga selalu menghindari kebun bambu itu ketika malam tiba. Lastri menangis meraung-raung ketika diberitahu kabar itu. Ia merasa firasat buruknya semalam terbukti.
Kulo sampun ngomong, ojo lungo. Aku sudah bilang, jangan pergi. Jeritnya sambil menabuh-nabuh dada sendiri. Tetangga berusaha menenangkan, tapi hatinya hancur. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana Sarmo pergi. Polisi sempat dipanggil. Namun setelah penyelidikan singkat mereka hanya bisa menyimpulkan Sarmo hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda pencurian, tidak ada bekas perkelahian. Becaknya tetap utuh, hanya pemiliknya yang lenyap. Hari-hari berikutnya, suasana kampung Randuangi berubah. Becak tua Sarmo yang dititipkan di halaman rumahnya kini tampak seperti benda mati yang menyimpan misteri. Orang-orang yang lewat sering merasa merinding, seakan becak itu menatap mereka. Jangan dekat-dekat becak itu, katanya sudah kena pamali, bisik seorang ibu pada anaknya. Di warung kopi, cerita semakin liar. Ada yang bilang Sarmo diseret makhluk halus penghuni kebun bambu. Ada pula yang menduga ia jadi korban perampokan, jasadnya dibuang entah kemana. Tapi sebagian besar percaya, arwah Sarmo tidak pernah benar-benar pergi. Kalau hilang di kebun bambu, biasanya nggak bakal balik, ujar Mbah Tarmo, orang tua kampung yang sering jadi rujukan cerita mistis. Itu tempat wingit. Banyak yang ketemu jin di sana. Mungkin Sarmo salah langkah. Lastri semakin terpuruk. Malam-malam ia sering duduk di teras, menatap becak tua itu dengan mata kosong. Kadang ia merasa mendengar suara roda berdecit di kejauhan, seperti suaminya baru pulang. Tapi saat ia keluar rumah, hanya ada angin malam yang dingin menusuk tulang. Malam ke-30 sejak kepergian Sarmo, suasana kampung terasa berbeda. Angin bertiup kencang, dedaunan bambu saling bergesekan, menimbulkan suara menyerupai ratapan. Beberapa warga yang sedang ronda malam merasa merinding. Jamal, salah seorang pemuda ronda, menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu di ujung jalan dekat kebun bambu. Sebuah becak. Roda depannya oleng, kursinya basah, dan di atasnya, ada sosok putih yang terikat kain kafan. Darah Jamal seketika beku. Meski wajah itu pucat membiru, ia masih mengenali siapa sosok itu. Sarmo. Jamal memejamkan mata, bibirnya bergetar melantunkan istighfar. Tapi rasa takut begitu kuat, membuat kakinya kaku tak bisa berlari. Ketika ia membuka mata lagi, becak itu sudah tidak ada. Hanya suara bambu yang berbisik pelan, seperti menertawakan ketakutannya. Malam itu, Jamal tidak berani cerita pada siapapun. Tapi firasatnya menguatkan apa yang dibisikkan orang-orang. Sarmo bukan sekadar hilang. Ia dijemput penghuni kebun bambu, dan kini arwahnya mulai kembali. Suasana kampung Randuangi berubah sejak hilangnya Sarmo. Sudah sebulan lamanya, namun tak ada kabar tentang dirinya. Becaknya memang telah ditemukan di tepi kebun bambu, namun keberadaan tubuhnya sama sekali tidak jelas. Ada yang bilang dia kabur ke kota besar karena terlilit utang, ada pula yang berbisik lirih bahwa ia menjadi korban penunggu kebun bambu yang memang terkenal angker. Lastri, istrinya, masih kerap duduk termenung di beranda rumah kayunya yang sederhana. Tatapannya kosong menembus jalanan tanah yang becek bila hujan, seolah menunggu langkah kaki suaminya kembali pulang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Malam-malam di Randuangi mulai dipenuhi kabar aneh yang menakutkan. 30 hari sejak Sarmo menghilang, malam itu hujan turun lagi. Meski tak sederas malam ia terakhir kali terlihat. Angin menderu membawa aroma tanah basah dan dedaunan bambu yang berisik digesek angin. Jamal, pemuda kampung berusia 23 tahun, baru saja pulang dari rumah temannya di dusun seberang. Ia berjalan kaki menelusuri jalan tanah yang mulai becek. Kaos tipisnya menempel di kulit akibat gerimis yang tak kunjung reda. Jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Udara lembab menusuk tulang. Ah, sial. Kenapa juga aku pulang larut begini? Gumam Jamal, sedikit menyesal. Saat melewati tikungan dekat kebun bambu, tempat becak Sarmo dulu ditemukan, Jamal merasakan bulu kuduknya berdiri. Angin berhenti, suara malam mendadak senyap. Hanya suara degup jantungnya yang terasa jelas. Dari kejauhan, di jalan kampung yang remang diterangi lampu minyak yang menggantung di tiang bambu, ia melihat sesuatu. Sebuah becak tua tampak meluncur pelan. Roda depannya berdecit seperti menahan beban berat, kursinya basah kuyup oleh hujan. Di atas becak itu, duduk sosok putih pucat, tubuhnya terbungkus kain kafan kotor. Wajahnya pucat pasi, dan Jamal terbelalak. Wajah itu mirip sekali dengan Sarmo. Esa, Sarmo,
Suara Jamal tercekat di tenggorokan. Becak itu terus meluncur tanpa pengayuh, seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok pocong dengan wajah mirip Sarmo menoleh perlahan ke arah Jamal. Matanya kosong, hitam dalam, dan bibirnya bergerak-gerak seakan hendak mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Jamal hampir pingsan. Kakinya gemetar, tubuhnya lemas. Namun naluri membuatnya berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Nafasnya terengah-engah sampai ia tiba di rumahnya. Keesokan paginya, kabar penampakan itu menyebar cepat. Jamal, meski sempat ditertawakan oleh beberapa pemuda karena dianggap terlalu penakut, menceritakan dengan detail apa yang ia lihat. Namun cemoohan itu tak berlangsung lama. Malam-malam berikutnya, giliran warga lain yang melaporkan melihat hal serupa. Sebuah becak tua meluncur sendiri di jalanan kampung, dengan sosok pocong pucat yang wajahnya menyerupai Sarmo duduk di kursinya. "Demi Allah, aku lihat sendiri di dekat warung Bu Marni," seru seorang bapak parubaya di warung kopi pada siang hari. "Aku juga, Mas. Becak itu lewat di depan rumahku. Aku dengar suara roda berdecit, padahal tak ada orang yang mengayuh," tambah yang lain. Lama-kelamaan, warga mulai mempercayai bahwa arwah Sarmo belum tenang. Becak yang dulu menjadi saksi hilangnya dirinya kini dipercaya sebagai kendaraan yang membawanya berkeliling, gentayangan mencari sesuatu. Kampung Randuangi berubah drastis. Anak-anak dilarang keluar rumah selepas maghrib, bahkan untuk sekadar membeli jajan di warung. Pemuda yang biasanya nongkrong sambil main gitar di pos ronda pun membubarkan diri lebih cepat. Warung kopi Pak Darmo yang biasanya ramai tiap malam kini sepi. Hanya ada beberapa orang tua yang masih berani duduk sambil berbisik-bisik. Setiap kali angin malam bertiup membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan bambu berisik, orang-orang langsung menutup pintu rapat-rapat. Lastri, istri Sarmo, justru semakin terpukul. Ia sering mendengar orang menyebut bahwa yang gentayangan itu adalah arwah suaminya. Malam-malam tertentu, ia mengaku mendengar suara roda becak berdecit melewati depan rumahnya. "Apa itu kamu, Lik?" bisiknya sendu di tengah malam, matanya berkaca-kaca. Ketua RT, Pak Surono, akhirnya mengadakan musyawarah. Ia mengusulkan agar warga memperbanyak ronda malam demi menjaga kampung tetap aman. "Apapun yang terjadi, kita jangan panik. Kalau memang betul itu arwah Pak Sarmo, kita harus mencari jalan supaya dia bisa tenang," ujar Pak Surono dengan suara berat. Namun, meski ronda digelar, tak ada satupun warga yang berani mendekati kebun bambu pada malam hari. Becak itu seolah memiliki jalannya sendiri, kadang muncul di tikungan, kadang di jalan sawah, bahkan pernah terlihat melintas di dekat musola yang terang benderang. Tak ada yang berani menghampiri. Semua hanya bisa bersembunyi di balik jendela, mengintip dengan rasa takut. Sejak malam Jumat Kliwon itu, kampung Randuangi seakan hidup dalam dua dunia. Siang yang normal dengan aktivitas sawah dan pasar, serta malam yang penuh teror dengan suara becak yang berdecit di jalanan sepi. Hilangnya Sarmo bukan lagi sekadar kabar duka, ia berubah menjadi legenda hidup, sebuah misteri yang menghantui seluruh warga. Bagi Jamal, yang pertama kali melihat penampakan itu, setiap malam menjadi siksaan. Tidurnya terganggu oleh mimpi buruk. Sarmo duduk di becak tua, menatapnya dengan mata kosong, bibirnya berkomat-kamit meminta sesuatu yang tak ia pahami. Dan Jamal merasa, ini baru permulaan. Malam itu, langit kampung Randuangi kembali dipenuhi suara serangga malam. Udara terasa berat. Sesekali angin berhembus pelan dari arah kebun bambu di pinggir kampung. Sejak penampakan pocong yang diyakini sebagai arwah Sarmo muncul berulang kali, kampung itu berubah muram. Warung kopi tutup lebih cepat, anak-anak dilarang main petak umpet selepas maghrib, dan para pemuda yang biasanya nongkrong sambil gitaran kini memilih berdiam di rumah. Namun rasa takut tak selalu mengalahkan rasa penasaran. Dua pemuda, Rudi dan Hendra, sahabat karib sejak kecil, mulai gelisah dengan kabar yang beredar. "Aku nggak percaya, Hen. Masa ia becak bisa jalan sendiri, apalagi ada pocong mirip Pak Sarmo duduk di atasnya," ucap Rudi sambil duduk di teras rumahnya. Tangannya sibuk menggulung rokok lintingan. Hendra mengangguk pelan, tapi wajahnya tak sepenuhnya tenang. "Aku juga nggak yakin, Di. Tapi Jamal itu nggak mungkin bohong. Katanya jelas banget dia lihat wajah pocong itu mirip Pak Sarmo." Terus sekarang, banyak warga juga mulai ngalamin hal sama. Rudi menyalakan rokoknya, menghisap dalam, lalu menghembuskan asap. "Kalau gitu, kita harus buktikan,"
Kita masuk ke kebun bambu itu. Siapa tahu ada yang bisa menjawab kenapa becaknya ketemu di sana waktu itu. Hendra menoleh cepat, matanya melebar. Gila kau, Di? Malam-malam ke kebun bambu? Kau tahu sendiri tempat itu sejak dulu angker. Waktu kecil aja kita dilarang main ke sana. Tapi justru itu, Hen, Rudy menatap serius. Semua orang cuma berani ngomongin, nggak ada yang benar-benar nyari tahu. Kalau kita bisa nemuin sesuatu, bisa jadi misteri ini selesai. Kasihan keluarganya Pak Sarmo. Bu Lastri sampai sekarang masih nangis tiap malam. Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Hendra menggeliat gelisah, lalu akhirnya menghela napas panjang. Ya udah, tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Kalau warga tahu kita mau masuk kebun bambu malam-malam, pasti dilarang. Tepat tengah malam, mereka membawa senter kecil, golok pendek buat jaga-jaga, dan botol air putih. Suasana jalan menuju kebun begitu sepi. Lampu jalan hanya ada sampai ujung kampung, selebihnya gelap gulita. Di kejauhan, rimbunan bambu tampak seperti bayangan hitam bergerombol, bergoyang pelan ditiup angin. Hen, denger enggak? Bisik Rudy. Hendra menghentikan langkahnya. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti derit bambu yang saling bergesekan, bercampur suara lirih seperti orang berbisik. Ah, itu cuma angin, jawab Hendra, meski suaranya bergetar. Mereka melangkah masuk. Tanah becek menempel di sandal. Bau lumpur bercampur wangi anyir samar. Hendra menyorotkan senter, dan di sana, di jalur setapak yang sempit, terlihat bekas roda. Lihat, Di, bekas roda becak, seru Hendra. Rudy berjongkok, meneliti. Jejak roda itu jelas, seolah baru saja lewat. Masalahnya, jalur itu sempit, berlumpur, dan penuh akar bambu. Mustahil ada becak bisa lewat tanpa terperosok. Aneh banget, gumam Rudy. Mereka mengikuti jejak roda itu semakin dalam. Suasana makin mencekam, suara serangga seolah mendadak hilang. Hanya suara jantung mereka yang berdebar keras terdengar di telinga masing-masing. Beberapa meter kemudian, senter mereka menangkap sesuatu. Sebuah gundukan tanah yang menonjol di tengah rimbunan bambu. Di atasnya, tergeletak kain lusuh, warna merah kusam, sudah kotor lumpur. Ini, kayak kain penutup becak Pak Sarmo, ucap Rudy pelan. Hendra mundur selangkah. Di, jangan bercanda. Kalau benar itu kainnya, berarti ada sesuatu di bawah gundukan ini. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk. Daun-daun bambu bergoyang tanpa angin. Dari ujung mata, mereka melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan putih perlahan muncul dari balik rumpun bambu. Tinggi, tubuh kaku, kain putih lusuh membungkus, wajah pucat dengan mata kosong. Pocong. Rudy dan Hendra terpaku. Kaki mereka seakan dipaku ke tanah. Pocong itu mendekat, kepalanya miring, lalu perlahan mengangkat dagu menunjuk ke arah gundukan tanah. Suara lirih terdengar, serak, nyaris tak jelas. Aku di sini. Hendra menjerit lirih, hampir terjatuh, tapi Rudy menahannya. Hen, lihat, dia nunjuk gundukan itu. Mungkin itu kuburannya Pak Sarmo. Pocong itu terus menunjuk, kepalanya bergoyang-goyang. Sesaat kemudian, ia menghilang, lenyap begitu saja. Keesokan harinya, Rudy dan Hendra memberanikan diri menceritakan apa yang mereka lihat. Awalnya warga tak percaya. Tapi saat mereka tunjukkan kain lusuh dari becak Sarmo yang dibawa pulang, wajah-wajah warga berubah pucat. Pak RT segera memutuskan untuk memanggil warga berkumpul dan menggali gundukan tanah itu. Siang harinya, di bawah terik matahari, warga Randuangi ramai-ramai membawa cangkul, sekop, dan linggis. Suasana tegang, semua mata tertuju pada gundukan di kebun bambu. Setiap cangkul yang menghantam tanah membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Hingga akhirnya, sekop salah satu warga menyentuh sesuatu yang lembek. Bau busuk menyengat langsung menyeruak. Ya Allah, ini mayat, teriak salah satu warga. Perlahan, jasad manusia mulai terlihat. Tubuhnya sudah membusuk, wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Tapi kain yang menempel di tubuh dan bekas becak di sekitarnya membuat semua yakin, itu adalah Sarmo. Lastri, istrinya, yang ikut menyaksikan penggalian, langsung pingsan begitu melihat jasad suaminya. Tangisan pecah, suasana penuh horor bercampur duka.
Warga kemudian membawa jasad Sarmo untuk dimandikan dan dikafani ulang sesuai syariat Islam. Suasana kampung begitu muram, adzan dan doa-doa terdengar dari surau kecil di tepi kampung. Rudi dan Hendra berdiri di belakang, wajah mereka pucat tapi lega. Mereka tahu arwah Sarmo akhirnya ditemukan. Namun, bayangan pocong yang mereka lihat semalam masih membekas kuat di kepala. "Hen," ucap Rudi dengan suara pelan, "berarti Pak Sarmo bukan sekadar hilang. Dia dibunuh, lalu dikubur di kebun bambu itu. Makanya arwahnya gentayangan." Hendra mengangguk pelan, wajahnya cemas. "Iya, dan kalau benar ada yang ngebunuh, berarti orang itu masih ada di kampung ini." Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan ketakutan baru di hati mereka berdua. Kampung Randuangi kini tahu, misteri hilangnya Sarmo bukanlah kecelakaan. Tapi siapa yang tega mengubur hidup-hidup rahasia itu di kebun bambu? Dan apakah dengan dimakamkan secara layak, arwahnya akan benar-benar tenang? Tidak ada yang bisa menjawab, hanya angin yang kembali berdesir di antara batang bambu, seperti bisikan samar yang menolak berhenti. Hujan gerimis turun sejak sore, membuat jalanan kampung Randuangi basah dan licin. Meski jasad Sarmo sudah dimakamkan dengan layak di pemakaman umum, suasana kampung tidak juga kembali tenang. Justru, semakin banyak warga yang melaporkan hal-hal ganjil. Becak tua peninggalan Sarmo, yang seharusnya sudah disimpan di gudang balai desa, sering terlihat berjalan sendiri di malam hari. Roda-rodanya berdecit, menggores tanah basah, dan suara kayu tuanya berderit seperti keluhan dari dunia lain. Kadang, becak itu berhenti di depan rumah seseorang. Tak ada yang berani keluar, hanya menatap dari sela jendela dengan tubuh gemetar. Becak itu seolah sedang menunjuk orang-orang tertentu, bisik Mulyani, seorang ibu penjual gorengan, kepada tetangganya. "Ya Allah, jangan-jangan arwah Sarmo belum tenang. Masih mencari orang yang bersalah atas kematiannya," sahut yang lain, menutup mulut dengan kain jarik agar tak terdengar oleh telinga gaib. Suatu malam Jumat Kliwon, suasana Randuangi makin mencekam. Anak-anak sudah lama tidak dibiarkan keluar selepas maghrib. Warung kopi yang dulu ramai oleh canda pemuda kini sepi. Pintunya ditutup sebelum Isya. Malam itu, sekitar pukul 11, beberapa warga yang masih terjaga mendengar suara roda berdecit dari arah jalan tanah menuju perkampungan. Kriit, kriit, kriit. Salah satu warga, Pak Samin, memberanikan diri mengintip dari balik tirai tipis rumahnya. Bulu kuduknya langsung berdiri ketika melihat becak tua Sarmo melaju pelan tanpa ada yang mengayuh. Kursi becaknya basah kuyup, meski langit malam itu tidak sedang hujan. Becak itu berhenti tepat di depan rumah besar milik Pak Karno, seorang juragan kaya yang terkenal kikir dan suka mempermainkan orang miskin dengan hutang-hutang. Pak Samin buru-buru menutup tirai, menahan napas. Namun, dari celah kecil, ia sempat melihat sesuatu. Ada sosok pocong pucat duduk di kursi becak, kepalanya miring, wajahnya tak asing. Ya, wajah itu mirip sekali dengan almarhum Sarmo. Keesokan harinya, kabar mengguncang Randuangi. Pak Karno ditemukan meninggal dunia di ruang tamunya. Wajahnya kaku, matanya melotot, mulutnya seolah membeku dalam teriakan. Istrinya, Bu Rukiah, bercerita dengan gemetar kepada para tetangga. "Tadi malam, saya dengar suami saya teriak-teriak. Dia nyebut nama Sarmo berulang-ulang. Minta ampun. Ampun, Sarmo, aku kembalikan. Jangan ganggu aku." Begitu katanya. Saya ketakutan, nggak berani keluar kamar. Pas subuh, saya dapati dia sudah kaku. Warga gempar. Nama Sarmo kembali jadi buah bibir. Apalagi sebelum meninggal, Pak Karno memang sering ribut dengan Sarmo. Katanya, Sarmo berutang padanya. Tapi banyak yang tahu justru Pak Karno kerap memeras Sarmo dengan bunga utang yang tak masuk akal. Berarti jelas, arwah Sarmo masih menuntut balas. Dia belum puas, ujar Pak Lurah dengan wajah muram. Sejak kematian Pak Karno, warga semakin yakin, Sarmo tidak mati karena hilang begitu saja. Ada orang-orang yang tahu, mungkin bahkan terlibat. Malam-malam berikutnya, becak tua itu kembali berkeliling. Kadang berhenti di depan rumah seseorang, lalu menghilang begitu saja saat fajar menjelang. Tidak selalu ada pocong di kursi becak, tapi warga tahu, jika becak itu berhenti di depan rumahmu, itu pertanda buruk. Suatu malam, becak itu berhenti di depan rumah Pak Dirman, seorang mantan mandor pasar yang dulu sering terlihat bersitegang dengan Sarmo soal setoran.
Malam berikutnya, giliran rumah Sukri, preman kampung yang kerap menjadi tangan kanan orang-orang kaya untuk menagih hutang. Kabar itu membuat warga semakin ketakutan. Mereka percaya, daftar orang yang dituju arwah Sarmo belum habis. Selain becak, beberapa warga juga mulai mendapat gangguan lewat mimpi. Jamal, pemuda yang pertama kali melihat pocong Sarmo, bermimpi didatangi sosok pocong itu di dalam kamar. Dalam mimpinya, pocong itu tidak menakutkan. Justru, wajahnya penuh luka dan kesedihan. Pocong itu menunjuk kebun bambu, lalu menunjuk arah rumah Pak Karno, Pak Dirman, dan Sukri. Suaranya lirih, seolah tercekik. Mereka yang membuat aku begini. Jamal terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa pesan itu nyata. Dan ketika esoknya Pak Karno ditemukan meninggal, Jamal makin yakin, arwah Sarmo sedang menuntut keadilan. Hari demi hari, kampung Randuangi berubah. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak di sore hari. Tidak ada ronda malam, semua orang memilih mengunci diri di rumah. Becak-becak lain pun jarang beroperasi. Para tukang becak takut jika harus melewati jalan dekat kebun bambu. Lastri, istri Sarmo, hanya bisa menangis setiap malam. Ia tak tahu apakah harus lega jasad suaminya sudah dimakamkan, atau justru makin hancur karena roh suaminya belum tenang. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" bisiknya sambil memeluk bantal suaminya yang masih tersisa. Malam berikutnya, Pak Dirman ditemukan tewas di kandang ayamnya. Ia jatuh dengan wajah penuh ketakutan. Tangannya terentang seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Esoknya, Sukri hilang entah kemana. Hanya ada becak tua yang terparkir di depan rumahnya. Basah kuyup meski malam itu tidak turun hujan. Warga semakin yakin, semua ini bukan kebetulan. Arwah Sarmo sedang menjalankan daftar hitamnya. Pak Lurah mencoba mengundang seorang ustaz dari desa tetangga untuk mengadakan doa bersama dan tahlilan agar roh Sarmo tenang. Namun, malam itu juga, suara becak kembali terdengar berkeliling, seakan mengejek doa-doa yang dipanjatkan. Kini, hampir semua warga percaya ada yang belum terungkap. Kematian Sarmo bukan sekadar kecelakaan atau hilang ditelan gaib. Ada tangan manusia di balik semua itu. Kalau begini terus, kampung ini nggak akan pernah tenang, kata Pak Lurah dengan wajah cemas. Betul, harus ada yang mengaku. Harus ada yang jujur cerita apa yang sebenarnya terjadi malam itu, sahut seorang sesepuh kampung. Namun, siapa yang berani mengaku ketika arwah itu sudah lebih dulu menuntut balas dengan caranya sendiri? Malam itu kampung Randuangi seperti desa mati. Semua pintu rumah terkunci, lampu-lampu dimatikan lebih awal, dan hanya suara jangkrik dari semak belukar yang berani menyanyi. Tidak ada anak-anak yang bermain, tidak ada pemuda yang nongkrong, bahkan warung kopi Bu Murni yang biasanya buka sampai tengah malam pun memilih menutup lebih cepat. Semua warga seakan menahan napas menanti sesuatu yang mereka tahu akan datang. Kematian Pak Karno seminggu lalu membuat ketakutan semakin menjadi-jadi. Bagaimana tidak? Malam itu, beberapa tetangga mendengar suara jeritan panjang, suara seperti manusia yang dicekik, bercampur dengan denting besi roda becak yang berderit. Ketika mereka berani keluar, mereka mendapati Pak Karno sudah terkapar di ruang tamu, mulutnya berbusa, matanya melotot ke arah jendela terbuka. Di tangannya masih tergenggam sebuah dompet kulit usang, dompet yang pernah dikenali warga sebagai milik almarhum Sarmo. Sejak malam itulah, desas-desus berkembang cepat. Ada yang bilang arwah Sarmo belum tenang karena kematiannya penuh dendam. Ada pula yang berpendapat bahwa orang-orang yang terlibat dalam persekongkolan membunuhnya sedang dalam daftar hitam arwah tersebut. Dan yang paling menakutkan, konon, becak tua peninggalan Sarmo masih terlihat berjalan sendiri pada malam-malam tertentu, berhenti di depan rumah orang yang dituju, sebelum sosok pocongnya muncul dengan jeritan yang bisa membuat darah berhenti mengalir. Kiai Umar, orang tua alim yang dihormati di Randuangi, akhirnya turun tangan. Ia menyadari bahwa situasi sudah tidak bisa dibiarkan. Warga datang kepadanya dengan wajah pucat, meminta solusi, meminta ketenangan. Malam itu, di langgar kecil dekat rumahnya, Kiai Umar menggelar pertemuan. Warga berdesakan, sebagian duduk di lantai dengan wajah gelisah. "Saudara-saudaraku," suara Kiai Umar berat, "saya telah memeriksa tempat kejadian, khususnya kebun bambu itu. Dulu, saya memang pernah memasang pagar gaib di sana. Tujuannya untuk menutup jalur makhluk halus agar tidak sembarangan keluar masuk.
Warga menunduk, mendengarkan dengan hikmat. Tapi pagar itu sudah jebol. Serentak terdengar bisik-bisik panik. Beberapa ibu-ibu langsung beristighfar. Anak-anak kecil menangis pelan di peluk ibunya. Dan jebolnya bukan dari luar, lanjut Kiai Umar, sorot matanya tajam, melainkan dari dalam. Itu artinya, ada arwah yang begitu kuat, penuh amarah dan dendam, yang memaksa keluar. Saya yakin, itu adalah arwah Sarmo. Jamal, pemuda yang pertama kali melihat penampakan pocong di atas becak, berdiri dengan suara bergetar. Kalau begitu, Kiai, apa yang harus kita lakukan? Kalau terus begini, kampung bisa hancur karena ketakutan. Kiai Umar menarik napas panjang. Kita harus mengadakan doa bersama, membacakan tahlil, yasin, dan doa-doa khusus agar arwahnya menemukan jalan pulang. Tapi saya ingatkan, malam itu mungkin akan menjadi malam paling berat untuk kita semua. Karena arwah yang gelisah sering menunjukkan penolakan sebelum benar-benar pergi. Warga saling pandang, sebagian ragu, sebagian pasrah. Namun pada akhirnya, mereka sepakat, lebih baik menghadapi sekaligus daripada hidup dalam teror tak berkesudahan. Hari Jumat Kliwon kembali tiba. Sejak sore, warga sudah berkumpul di masjid dan langgar. Suara ayat-ayat suci bergema, bercampur dengan tangis lirih beberapa ibu yang masih trauma. Di tengah lingkaran, sebuah becak tua diletakkan. Becak itu diambil dari gudang kosong tempat ia terakhir terlihat. Ket birunya sudah pudar, kain joknya robek, dan roda depannya bengkok. Warga duduk mengelilinginya, sementara Kiai Umar memimpin doa. Suara tahlil menggema, panjang dan berulang, menembus langit malam yang mendung. Awalnya, semua berjalan lancar. Angin bertiup pelan, hanya suara doa yang terdengar. Tapi tepat setelah jam menunjukkan tengah malam, suasana berubah. Angin mendadak bertiup kencang, membuat dedaunan berisik. Lampu minyak di masjid berkelip-kelip seperti hendak padam. Dan dari arah jalan desa, terdengar suara roda berderit. Suara yang sama seperti ketika Sarmo dulu mengayuh becaknya. Ya Allah, bisik seorang ibu, tubuhnya gemetar. Becak tua yang berada di tengah lingkaran perlahan berguncang. Roda depannya berputar sendiri, meski tak ada yang menyentuh. Kursinya berderit, dan kain sobeknya berkibar-kibar seolah tertiup angin dari dalam. Lalu terdengar jeritan panjang. Ah. Jeritan itu begitu nyaring, menggema ke seluruh penjuru kampung. Kaca-kaca rumah warga bergetar, piring dan gelas jatuh berderak, bahkan ayam-ayam di kandang berkokok gaduh. Seorang pemuda yang duduk di belakang hampir pingsan mendengar jeritan itu. Beberapa ibu-ibu langsung menutup telinga sambil menangis. Namun Kiai Umar tetap tegak. Suaranya lantang membaca ayat kursi berulang-ulang. Dan tiba-tiba, di atas becak itu, sesosok pocong muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong, kepalanya sedikit miring seperti saat pertama kali menampakkan diri kepada Rudi dan Hendra. Ia menggerakkan kepalanya ke kanan, ke kiri, lalu membuka mulut lebar-lebar. Tapi yang keluar bukan suara manusia, melainkan jeritan bercampur deru angin, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dari tubuh pocong itu, perlahan melayang bayangan hitam pekat, seperti asap tebal yang hidup. Bayangan itu menggeliat, berputar di udara, dan melayang ke arah beberapa orang warga. Mereka berteriak histeris, jatuh tersungkur, sebagian ketakutan hingga tak sanggup berdiri. Kiai Umar mengangkat tangannya, membaca doa pengusir setan dengan suara keras. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kezaliman, tenangkanlah arwah hamba MU ini. Bayangan hitam itu melawan, menderu seperti ribuan lebah. Namun semakin keras doa dipanjatkan, semakin lemah ia tampak. Hingga akhirnya, dengan jeritan terakhir yang paling panjang, bayangan itu pecah, lenyap menjadi butiran debu yang terbang bersama angin malam. Sosok pocong Sarmo menunduk pelan, lalu menatap becaknya. Perlahan, ia menghilang, masuk ke dalam kursi becak seperti ditelan kegelapan. Becak itu berguncang hebat, lalu berhenti. Sunyi, hanya tangis beberapa warga yang terdengar. Keesokan harinya, warga sepakat melakukan sesuatu yang selama ini tak terpikirkan, membakar becak tua peninggalan Sarmo. Mereka yakin, selama benda itu ada, selama itulah arwahnya masih punya jalan kembali. Di tanah lapang dekat makam desa, becak itu disiram minyak dan dinyalakan api. Api membesar cepat, melalap kayu, besi,
dan kain yang sudah rapuh. Asap hitam mengepul ke langit, membawa serta semua kisah pilu yang menempel padanya. Warga menatap dengan hikmat, sebagian berdoa dalam hati. Ketika api mereda, abu becak itu dikumpulkan dalam wadah tanah liat, lalu ditanam di dekat makam Sarmo. "Semoga kau tenang, Mo," bisik Lastri, istrinya, sambil meneteskan air mata. Sejak malam itu, kampung Randuangi perlahan kembali tenang. Anak-anak mulai berani bermain lagi, warung kopi kembali buka, dan pemuda kembali nongkrong di pos ronda. Tidak ada lagi jeritan malam, tidak ada lagi pocong di atas becak. Namun, di hati sebagian orang, masih tertinggal keyakinan, arwah yang meninggal dengan dendam tidak akan pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu, mencari celah, untuk kembali dengan cara yang paling menyeramkan. Dan setiap kali angin malam bertiup lewat kebun bambu, membawa suara lirih seperti roda becak berderit, warga Randuangi akan saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu, jeritan terakhir itu mungkin belum benar-benar terakhir.